Halo, selamat datang di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 5 Juni 2024. Seperti biasa dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas pergerakan saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini dan kita akan membahasnya dalam kondisi mata terbuka. Tadi siang memang mata kita ditutup, cuma sore ini mata kita sudah dibuka dan kita akan bisa membaca pergerakan bandar-bandar dari saham-saham yang akan kita bahas. Kita akan kembali sedikit membahas saham brand tentang update-nya, apa yang dilakukan bandar di market FCA dan bagaimana ke depannya mantan saham terbesar di Indonesia sampai minggu lalu ini yang di FCA-kan oleh oknum-oknum tertentu, dan juga tentunya kita juga akan membahas saham-saham lain yang menarik pada perdagangan beberapa hari terakhir. Juga ada saham yang mengejutkan, di mana ada saham yang mungkin dalam waktu dekat akan merebut posisi saham GoTo sebagai saham yang paling banyak memakan korban di bursa kita. Saham apa itu nanti juga akan kita bahas dalam podcast ini. Saya juga akan menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar teman-teman tentang saham brand pada podcast sebelumnya yang memang kondisi sekarang masih cukup hot. Jadi mari kita clearkan supaya kita semua bisa punya pandangan yang jelas tentang kondisi saat ini. Oke, langsung aja sedikit update tentang IHSG hari ini. Hari ini IHSG kembali mencetak rekor terendahnya dalam beberapa bulan terakhir. Seperti kita lihat ada IHSG mengalami penurunan. Dan lucunya penurunan ini tentunya dimotori penurunan hari ini di mana IHSG turun sampai 2,14%. Tapi jumlah dana asing yang keluar itu hanya sebesar 82,9 miliar. Ini tentunya sangat aneh, sangat unik karena selama ini kita tahu kalau IHSG hancur seperti ini itu selalu didorong oleh euforia dan panik buying investor lokal yang membuat asingnya bisa jualan besar-besaran. Cuma hari ini asing hanya jualan 82,9 miliar aja, IHSG bisa turun sampai 2,14%. Penyebabnya apa? Tentunya kita juga sudah tahu sekarang bursa kita tidak hanya dikendalikan oleh investor asing tapi juga dikendalikan oleh supir angkot. Jadi penyebab penurunan IHSG sangat jelas, yaitu anjloknya indeks IHSPP, saham-saham yang dikendalikan oleh supir angkot yang turun tajam. Ini sengaja saya masukkan juga indeks IHSPP yang turun tajam pada perdagangan hari ini yang menyebabkan IHSG kembali terpuruk di level terendahnya. Kita lihat saham-saham supir angkot juga mengalami koreksi sangat besar. Hari ini Brand turun 10%, BRPT 8,6%, GoSko 5, PTRO sorry saya masih sakit, dan Tepia juga turun 9,9%. Lalu gimana saham brand, mantan perusahaan terbesar di Indonesia yang sekarang ada di peringkat kedua di bursa kita, yang hari ini harga turunnya 10%. Jadi berita terbaru tadi pagi resmi dilaporkan bahwa saham emiten Prayogo Pangestu Brand, tentu kita tahu brand ini disebutnya saham emiten Prayogo Pangestu karena kita nggak tahu bisnisnya apa, batal masuk indeks bergengsi FTSE. Jadi ini tentunya sangat merugikan. Seperti saya bahas sejak beberapa bulan lalu, target market brand ini adalah para fund manager. Dan kalau brand masuk ke FTSE, masuk ke salah satu indeks utama di dunia, tentunya akan ada banyak fund manager asing yang mau tidak mau harus membeli saham brand dari supir angkot. Tentunya ini kabar yang sangat baik kalau itu terjadi, dan tentunya itu rezeki yang luar biasa yang tentunya pantas didapatkan supir angkot karena berkat kerja keras beliau selama ini. Cuma kita tahu tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba brand dimasukkan di FCA kan. Saya juga udah bahas tentang konflik apa yang mungkin sebenarnya terjadi di balik itu, kenapa brand bisa sampai di FCA kan. Konflik kepentingan politik tingkat tinggi lah yang kurang lebih bisa kita ini kan, sehingga sehari setelah masuk dinominasikan atau ditunjuk masuk FTSE, brand di FCA kan, sehingga sahamnya tidak ditransaksikan masuk FCA dalam 30 hari ke depan, yang membuat akhirnya dibatalkan masuk indeks bergengsi FTSE. Saya nggak akan ulang pembahasannya, cuma tentunya ini akan sangat merugikan supir angkot. Akan tentunya wajar ada kerugian sangat besar
bisa jumlahnya triliunan rupiah karena kebijakan yang namanya FCA ini, dan tentunya wajar kalau ada pihak-pihak tertentu yang marah akibat kebijakan ini, tentunya merasa dizolimi, dan bukan mustahil mereka akan melakukan pembalasan yang setimpal oleh pihak-pihak yang merugikan. Jadi kita doakan aja semuanya dikasih keselamatan dan tidak ada hal-hal buruk yang terjadi buat pihak-pihak tertentu karena adanya kejadian ini. Semoga damai-damai aja dan diberikan keselamatan yang pasti, baik dirinya atau keluarganya. Seperti itu. Sekarang kita balik ke market saham Brand. Setelah ARB beberapa 4 kali berturut-turut dalam 3 hari terakhir, dalam 2 hari kemarin sempat bergerak cukup volatile, dan hari ini kembali di ARB kan. Apa yang terjadi di balik ini? Kalau kita lihat sejak di FCA kan sampai hari ini, kalau kita baca broker summary-nya, karena transaksi masih bisa terjadi tentunya, jadi masih kita bisa analisa pergerakan bandarnya. Kesimpulannya, broker-broker jagoan supir angkot belum banyak beraksi dan tidak melakukan aksi buyback di harga bawah. Jadi meskipun harganya turun, kita lihat supir angkot belum melakukan aksi buyback di harga bawah. Dan para pahlawan bursa secara perlahan mulai melakukan pembelian di pasar FCA. Ini kelihatan terutama pada perdagangan hari ini. Kalau Anda lihat ada broker-broker pahlawan bursa seperti KK, YP, CC, PD, NI, XL, XC, semuanya mulai melakukan pembelian di saham Brand. Jadi kalau tujuannya di FCA kan itu supaya investor retail tidak beli, ternyata gagal juga kayak gitu. Ternyata investor retail malah mulai melakukan pembelian pada perdagangan hari ini di market FCA. Di FCA seperti itu. Jadi bandar melakukan distribusi besarnya melalui CP, BK, dan AK hari ini. Minat beli pahlawan bursa meningkat, dan ini, dan kalau kita lihat melalui broker foreign flow 2.0 juga kita terlihat overall memang belum ada transaksi besar, belum ada perpindahan kepemilikan, akumulasi atau distribusi besar di masa FCA Brand sejak tanggal 29 Mei lalu sampai hari ini. Kita lihat indikator foreign and co, foreign flow, dan korban flow pun baru 2 hari terakhir mengalami penurunan yang menandakan investor retail pahlawan bursa mulai membeli. Jadi belum ada hal besar karena memang ini masih tarik ulur, memang ini masih sangat rumit kondisinya, dan kita juga tentunya belum ada mendengar tentang sudah sampai mana proses akuisisi BEI yang dilakukan supir angkot, yang tentunya akan merubah keadaan sepenuhnya. Karena saat ini kalaupun harga Brand digoreng naik, walaupun kita tahu supir angkot tentunya punya kapabilitas untuk menggoreng naik Brand bahkan sampai ke 15.000 sekalipun di masa FCA, tapi tentunya itu berpotensi mendatangkan keributan yang lebih besar. Bisa FCA-nya diperlama, atau bisa-bisa jangan-jangan Brand antrian di harga atas, harga penutupannya ditutup sekaligus, jadi orang nggak bisa beli di harganya nggak bisa dinaikkan dan hanya bisa diturunkan, bisa selama 60 hari dan lain. Tentu itu sangat mungkin terjadi di saham Brand. Jadi supir angkot pun harus hati-hati kalau mau menaikkan saham ini. Itu sebabnya kita lihat belum ada pergerakan berarti dari saham Brand ini, walaupun sudah seminggu lebih di FCA kan. Belum ada pergerakan bandar berarti ya, harga sahamnya hanya turun aja. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas komentar-komentar dari para netizen penonton podcast kami tentang saham Brand. Singkat aja, kita sedikit bahas ini fundamentalnya cuma gocap bos, nggak pantas digoreng sampai puluhan ribu, disuspend karena banyak retail jadi korban. Ini salah satu contoh orang yang nggak mengerti perdagangan, karena ketika Brand di harga tertingginya sepanjang sejarah di sini sebelum disuspend dan di FCA kan, tentunya tidak ada retail yang bisa menjadi korban. Retail nggak sebodoh itu, pahlawan bursa nggak sebodoh itu
bisa nyangkut di saham yang ada di harga all time high-nya. Jadi itu kebohongan, saya nggak tahu siapa yang memulai kebohongan ini yang mengatakan banyak retail yang jadi korban di saham brand. Salah, justru brand di FCA-kan supaya banyak retail menjadi korban. Bukan hanya karena banyak retail menjadi korban, dia di FCA-kan. Kebalik, justru FCA dulu baru retail menjadi korban. Jadi korbannya karena FCA, bukan karena naiknya harga brand. Jadi mudah-mudahan pemikirannya bisa diluruskan dengan jawaban ini dan tidak muncul lagi komentar-komentar seperti itu yang memalukan sebenarnya, karena menandakan nggak ngerti sama sekali. Ini komentar lain, mendukung penuh otoritas BEI mengembalikan saham gorengan para bangsawan brand ke cepek, nantinya akan menyusul Tepia, BRPT, Cuan, Aman, Bian dan seterusnya. Ini memang kita lihat di sini para fundamentalis yang mayoritas sudah kita bahas memang bermentalitas miskin, memang sekarang ini merasa di atas angin karena kita tahu fundamental sudah mati, kita tahu mayoritas dari mereka nyangkut parah di saham-saham berfundamental bagus. Jadi selama ini mereka itu merasa terus disiksa. Selama ini doa mereka tentunya dua, supaya saham fundamental bagus digoreng lagi dan supaya saham-saham seperti brand, Aman, Tepia, Cuan yang memberikan untung ratusan bahkan ribuan persen buat investor-investor yang membeli sahamnya itu segera hancur. Jadi ketika FCA ini mereka sangat happy banget, merasa di atas angin. Jadi mungkin kedepannya fundamentalis itu nggak disebut fundamentalis lagi karena fundamental sudah mati. Mungkin mereka akan disebut FCA-mologi atau apa, kaum yang mengharapkan FCA untuk supaya investor retail yang cuan bisa rugi bareng-bareng mereka. Jadi ini salah satu gambaran bahwa memang mereka berharap saham-saham terbaik di Indonesia mengalami kehancuran supaya senasib dengan mereka. Jadi karena sejauh ini FCA tidak bisa gagal menaikkan harga saham, jadi paling enggak kalau saham gua nggak bisa naik, ya at least saham orang ikut turun bersama sama saya kayak gitu biar punya teman mungkin. Ini menarik. Lanjut. Strategi bagi sahamnya sudah terlanjur masuk FCA bagaimana ya Bang? Apa pasrah aja? Sebenarnya kami jauh sebelum brand masuk FCA kami sudah buat gathering yang membahas tentang tentang strategi menganalisa pergerakan bandar di masa FCA, buat waktu itu market outlook yang juga bahas FCA. Jadi simpelnya sih tidak ada yang berubah. Tadi juga mulai kita analisa kan. Karena broker summary-nya ada, data pergerakan foreign-nya ada, analisanya masih sama. Cuma untuk yang masih newbie saya nggak menyarankan untuk beli dan cari untung masuk ketika masa FCA. Apalagi brand yang memang ngejelimet banget masalahnya, ada pertarungan dua kekuatan besar, dua kepentingan besar. Saya nggak menyarankan Anda masuk di masa FCA. Tapi bagi yang punya analisanya, yang sudah terlanjur punya analisanya sama dengan itu. Cuman jual belinya aja yang mungkin jadi lebih sulit karena antriannya ditutup juga kayak gitu. Bukan mata kita aja yang ditutup, antriannya juga ditutup juga. Lanjut komentar lain, saham dalam jangka panjang harganya akan kembali ke fundamentalnya atau mendekati fundamentalnya. Intinya. Ini salah satu ciri-ciri juga para fundamentalis ini yang punya mindset miskin yang mengatakan saham akan selalu kembali atau harganya mendekati fundamentalnya. Padahal kalau ditanya harga fundamentalnya berapa, nggak seorang pun tahu. Kalau Anda lihat saham BRI, saham apa, Indofood, ICBP aja yang cuma jualan mie goreng aja, target harga fundamentalis itu nggak ada yang sama. Jadi kembalinya ke harga berapa aja nggak pernah diketahui. Bahkan kalau Anda tahu riset-riset para fundamentalis itu yang 10-an halaman bahasa Inggris itu, ketika harga sahamnya digoreng bandar, targetnya pun dinaikin. Harga fundamentalnya pun dinaikin. Harga wajar itu ilusi, tidak ada harga wajar, yang ada adalah harga bandar. Berapa bandar membuat harga saham tersebut, nggak ada harga wajar. Kayak gitu. Kalau katanya mau kembali ke fundamentalnya, buktinya brand waktu IPO di harga 800 dibilang kemahalan. Kok harga sahamnya bisa naik ke 15.000? Jadi nggak ada, itu ilusi, tidak ada harga fundamental. Ada yang bilang, karena kalau saya balik mengatakan,
Karena saya mengatakan brand perusahaan terbesar juga pakai asumsi fundamentalis yang mengatakan harga saham mencerminkan fundamental perusahaan. Berarti brand itu udah benar dong waktu itu 1.500 triliun karena harga saham mencerminkan fundamental perusahaan. Cuma keberatan. Katanya itu butuh waktu, butuh 3-5 tahun. Katanya gitu tuh. Jadi kalau brand belum ke fundamentalnya nih. Belum fundamentalnya, walaupun harga sahamnya udah 1.500 triliun, katanya belum, nanti juga akan hancur, katanya gitu. Butuh 3-5 tahun. Sementara ada banyak saham yang udah 5 tahun, sekarang pernya 2.000. Dibilang itu juga nanti akan kembali ke fundamentalnya. Jadi ini lebih ke contoh orang-orang yang ngedoakan harga saham yang nggak dia suka hancur dan harga saham yang dia suka digoreng. Harapannya kayak gitu. Itu kurang lebih ke orang menghibur diri, everything will be okay. Pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Atau sama ketika ada orang miskin ngeliat orang kaya, terus dia ngedoain, saya yakin suatu hari nanti orang kaya itu akan jatuh miskin. Saya yakin. Dia bisa 25 tahun mengatakan, saya yakin orang kaya itu akan jatuh miskin. Suatu hari nanti pasti akan jatuh miskin. Dia bisa ngomong gitu selamanya. Dan nggak ada yang bisa mengatakan dia pasti salah kan. Karena ya mungkin aja. Tapi nggak ada gunanya sama sekali. Nggak ada seorang pun kaya atau berhasil hanya dengan kepercayaan seperti ini yang tidak ada practical proofnya kayak gitu. Oke, lanjut sedikit lagi ya. Oh, ini udah 16 menit. Saya kebut aja. Kalau memang saham bagus, kenapa nggak borong waktu FCA? Karena antrinya susah, bid offernya susah, dan kita nggak tahu seberapa lama di FCA kan. Artinya kamu sendiri tidak yakin kalau brand ini perusahaan bagus. Ini juga lucu, komentar para haters yang mengatakan saya tidak yakin brand perusahaan bagus. Kapan saya pernah bilang brand ini perusahaan bagus? Kapan? Saya kantornya di mana aja saya nggak tahu. Saya punya dasar apa mengatakan brand perusahaan bagus? Saya mengatakan brand itu saham nomor 1 di Indonesia. Itu fakta. Perusahaan bagus atau enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini perusahaan apa. Saya nggak pernah bilang brand perusahaan bagus. Jadi tolong dibedakan. Karena kita sini lagi ngomong saham. Anda itu beli saham, Anda bukan beli perusahaan. Jangan gaya-gayaan. Yang Anda beli itu BBRI, bukan Bank BRI Anda beli. Itu beda banget. Please gitu, please tolong diluruskanlah pemikirannya. Gitu, karena yang Anda beli itu sahamnya, bukan perusahaannya. Jangan dibutakan sama fundamental. Fundamentalis sampai ngitungin aset perusahaan itu bukan aset Anda. Kita hitung yuk asetnya berapa gitu. Itu bukan aset Anda, itu aset punya perusahaan. Yang Anda beli itu sahamnya. Kalau Anda beli saham BCA bukan berarti Anda bisa datang ke bank BCA terus Anda ngambil bangku di bank itu. Saya pemegang saham, bukan. Anda pemegang saham, bukan pemilik perusahaan. Kalau pemilik perusahaan datang ke bank BCA, dia ngambil semua pun boleh karena dia pemilik perusahaan. Anda cuma pemegang saham. Ingat, pemegang saham itu yang bisa lakukan adalah memegang, melepas. Itu saya udah bahas juga kan. Beda sama pemilik perusahaan. Pemegang saham itu namanya juga stockholder bahasa Inggrisnya. Jadi yang hak Anda hanyalah memegang dan melepas. Udah, nggak ada lagi. Kalau pemiliknya baik, Anda dapat dividen itu. Sambil Anda berdoa supaya harga saham Anda digoreng bandar. Udah. Jadi saya nggak pernah bilang brand itu perusahaan bagus. Saya nggak pernah yakin brand itu perusahaan bagus. Sejak awal saya katakan saya yakin ini saham bagus. Sejak awal IPO, Anda bisa nonton semua podcast kami. Ini saham yang paling sering kami bahas 6 bulan terakhir ini. Brand itu saham bagus karena saya tahu pergerakan bandarnya, saya tahu kepentingan supir angkotnya. Cuma itu kok. Kalau Anda cek sejarah ini sejarah di internet, Anda bisa tahu, Anda akan menemukan kalau orang pertama yang menyadari kalau brand itu kantornya nggak ada di Google Map itu kami juga kok. Kami fair kok. Kami nggak akan ngebohong, mengatakan brand ini perusahaan bagus, enggak. Saya katakan ini perusahaan nomor 1 di BEI, itu fakta.
Artinya sekarang saya katakan mantan perusahaan nomor 1 di BEI, itu fakta. Bagus atau enggak, saya nggak pernah bilang ini bagus. Saham bagus, iya, selama tidak cuma jadi jelek karena di FCA kan. Bukan nomor 1 di Indonesia, aduh udah nggak usah lah, udah sama aja. Brand itu saham beca dijual harga Ferrari om. Tapi gua suka dengan channel ini karena channel ini satu-satunya yang bilang kalau brand adalah saham bagus. Yes, memang ya sudah terbukti kan. Dari 800 harganya naik ke 15.000, memang ini saham bagus. Ini beca dijual di harga Ferrari. Yes, saya lebih suka beli beca kalau bisa jual beca itu di harga Ferrari daripada saya beli Mercy di harga Avanza, pas jual harganya seharga pisang. Saya sih kayak gitu. Kalau Anda lebih senang beli Mercy harga Avanza, pas Anda mau jual, Anda katos harganya harga pisang, ya itu hak Anda. Terserah, kayak gitu. Saya sih lebih suka beli beca dijual di harga Ferrari, saya lebih suka. Kalau saya ya. Karena mau Mercy, mau beca, mau apa, sama-sama nggak bisa dipakai. Kayak gitu ya. Jadi please, itu cuma gaya-gayaan aja, perumpamaan mobil, beca, pisang, semuanya nggak bisa dipakai kok. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nggak. Oke, lanjut. Nggak mungkin lah BCA, FCA lawak. Kalau BCA bukan saham gorengan, nggak mungkin disuspend atau FCA. Jangan samakan sama saham brand. Nah, ini menarik juga nih. Ini banyak orang mengira, saya udah katakan hati-hati BCA. Bisa-bisa di FCA kan. Cuma banyak yang bilang itu lawak. Nggak mungkin BCA di FCA kan. Kayak gitu. Sekarang saya mau, Anda ini biasa ngomong ini fundamentalis yang belum ngerti ya. Fundamentalis kan disuruh berpikir panjang ya. Saya kasih perumpamaan, yuk kita belajar berpikir panjang. Ya, bagi yang Anda mengira BCA nggak mungkin di FCA kan. Oke, kita mari kita berandai-andai. Anggaplah dalam 6 bulan ke depan lah proses akuisisi BEI berjalan dengan lancar, dan 6 bulan yang akan datang mayoritas saham BEI sudah dikuasai oleh supir angkot. Itu sesuatu yang sangat mungkin kan. Kita sudah bahas valuasinya, bahas harganya, itu sesuatu yang sangat mungkin dan kita doakan segera terjadi. Oke, kalau itu terjadi, kalau supir angkot jadi pemegang menjadi pemilik dari BEI, ingat BEI bukan punya negara nggak punya BEI, BEI punya perusahaan. Anggaplah supir angkot jadi pemilik dari BEI, tentunya kita tahu pasti brand akan dilepas suspensinya. Bahkan tidak akan pernah disuspend lagi kecuali atas seizin supir angkot. Udah tahu kan? Mudah-mudahan logika Anda nyampe ke situ, kayak gitu. Itu terjadi pertama. Kalau itu BEI sudah diakuisisi oleh supir angkot, tentunya supir angkot semuanya peraturan ini sesuai dengan keinginan supir angkot. Sangat mungkin kalau itu terjadi, brand akan jadi perusahaan nomor 1 di Indonesia lagi. Saham nomor 1 di BEI, benar kan? Itu sangat mungkin terjadi. Dan anggap kalau itu. Oke, itu satu. Itu dari sisi brand. Sekarang kita bahas BCA. Terus gimana dengan nasib BCA? Ya biasa-biasa aja harusnya. Cuma anggaplah suatu hari ada insiden. Suatu hari supir angkot lagi datang ke salah satu kantor cabang BCA. Cuma karena dia datangnya pakai angkot dan mungkin penampilannya kayak supir angkot, mungkin ada dan dia mau masuk ke nasabah ini kan prioritas kantor ke daerah prioritas, mungkin di stop sama satpam BCA, mungkin belum tentu. Anggaplah kita berandai-andai, kita kan belajar berandai-andai, fundamentalis kan berandai-andai kan. Anggaplah dia di stop sama satpamnya, Pak maaf Pak, teller di bawah, kayak gitu, sopan sih. Cuma sebagai supir angkot yang punya BEI tentunya nggak terima. Bisa aja dia marah, tersinggung, digituin. Bisa aja kan, sama-sama manusiawi. Satpamnya nggak tahu, supir angkot murka, sama-sama manusiawi. Dan kalau itu terjadi, anggap itu terjadi Jumat, hari Senin supir angkot bisa mengatakan suspend sama BCA. Mungkin. Apa bedanya sama suspensi brand? Mungkin pada saat itu harga BCA lagi naik atau turun, karena bebas. Suspend itu bisa kalau naik atau turun, pokoknya mau disuspend. Hari Senin disuspend BCA. Hari Selasa dibuka.
Hari Rabu suspend lagi. Hari Kamis keluar pengumuman. BBCA masuk akan ditransaksikan di FCA karena suspensi lebih dari 1 hari. Selesai. Pada saat itu BCA masuk FCA. Apa bedanya sama brand saat ini? Sama aja kan? Karena ada pihak-pihak nggak suka masuk FCA. BCA pun bisa terjadi. Dan kalau BCA masuk FCA, emang ada gunanya tuh fundamental? Emang ada gunanya tuh laporan keuangan? Nggak ada kan? Semua yang pegang BCA akan panik karena sahamnya langsung di lock seperti itu, antreannya ditutup, pembelinya turun. Dan Anda kira fundamental bagus BCA akan menyelamatkan BCA dari kehancuran? Nggak akan. Jadi hati-hati kalau Anda ngomong BCA nggak mungkin masuk FCA karena ada berasumsi bursa saham yang hari ini yang lebih banyak yang ke pro ke BCA. Kalau bursa sahamnya berubah dalam 6 bulan ke depan, bukan mustahil BCA masuk FCA, itu sangat mungkin. Jadi yuk kita sama-sama belajar ya. Oke, terakhir saya karena memang lagi hot saham brand, mudah-mudahan ini terakhir ini saya ada request aja buat teman-teman umat muslim karena saya bukan muslim tapi saya ngelihat ada acara menarik yaitu Syariah Investment Week. Ini udah tahun kelima, tanggal 6 sampai 8 Juni, jadi besok. Ini bisa daftar secara online juga, bisa di main hall BEI juga. Jadi saya karena saya bukan muslim, saya nggak enak daftar karena tentunya saya menghormati saudara-saudara umat muslim. Kalau ada Anda yang punya waktu dan berminat ikut acara ini, kan ini ada banyak talk show-nya kan. Saya penasaran nih karena teman saya yang muslim itu mengatakan bahwa harusnya FCA itu hukumnya haram. Kayak gitu, hukumnya haram karena pembeli dan penjual identitasnya ditutupi, katanya seperti itu. Cuma saya nggak ngerti Al-Quran, saya nggak ngerti hukumnya. Cuma karena di sini ada banyak pemuka agama Muslim, Islam, jadi mungkin kalau ada teman-teman penasaran bisa tolong tanyakan dalam acara ini, lihat pandangan mereka. Karena kenapa? Karena kalau ternyata FCA itu haram, tentunya ini akan bisa menjadi efek yang lebih mengerikan lagi buat saham-saham yang di FCA akan menjadi turun luar biasa. Tentunya kita harus waspada kayak gitu karena ini sahamnya semua saham yang di FCA dianggap haram karena transaksinya ditutupi pembeli dan penjualnya. Jadi mungkin teman-teman yang mau ini request aja karena saya nggak ngerasa berhak ikut ke acara ini, silahkan tanyakan aja tentunya. Meskipun ini nggak akan jadi haram buat saya tahu, tapi saya akan khawatir karena ini mayoritas investor di Indonesia adalah umat muslim. Ketika saham-saham FCA dianggap haram, tentunya itu bisa jadi masalah lain buat saham-saham yang sudah di FCA-kan oleh BEI. Seperti itu. Oke, lanjut saham harum, saham lain. Kita bahas saham harum, harga sahamnya turun 7,4%, ini bandar lokal sama asing. Ya, ini cepat aja, saya ada kepentingan di balik ini, jadi saya bahas mulu. Jadi harum ini laba bersihnya turun 99%, 2 hari yang lalu beritanya. Kemarin kami bahas Harum ini sahamnya sudah layak masuk FCA. Jadi kami katakan di Telegram hati-hati dengan saham ini karena mungkin di FCA kan. Dan hari ini sahamnya dibanting. Jadi kemarin belum terlalu dibanting. Hari ini harga sahamnya dibanting turun. Mungkin karena karena bandarnya takut saham ini di FCA kan. Karena secara per Harum itu 268. Udah jauh lebih tinggi dari per Adaro 3,8, PTBA 9, ITMG 7 kali. Harum ini 268. Jadi kami khawatir Harum ini para fundamentalis, karena ketika di kuartal pertama ketika saham ini labanya turun 99%, harga sahamnya mengalami kenaikan. Bahkan ketika turun 99% pun harga sahamnya di situ-situ aja ketika keluar berita itu. Tentunya para fundamentalis tentunya akan murka melihat hal ini dan nggak mungkin mereka akan menuntut supaya Harum ini segera di FCA kan supaya harga sahamnya bisa hancur kayak brand.
Kalau bisa turun 99%, biar harga saham mencerminkan fundamentalnya kan. Karena ini senjata baru bagi fundamentalis FCA ini. Jadi harus hati-hati bagi teman-teman yang punya, harap hati-hati. Kami udah katakan kemarin sebelum harganya dibanting, kami udah katakan, dan hari ini harga sahamnya dibanting. Kalau kita bahas pergerakan bandar 2 hari setelah laporan keuangan, tidak ada akumulasi atau distribusi signifikan. Dan kalau Anda lihat dari broker saham berinya, pahlawan bursa tidak banyak berpartisipasi di saham ini. Cuma hari ini kita lihat hari ini seiring dengan harga saham yang jatuh, mungkin kekhawatiran di FCA akan ada distribusi bandar yang besar dan pahlawan bursa beli dalam jumlah cukup besar hari ini. Jadi waspada dulu. Kalau kita lihat dari foreign flow 2.0-nya juga, kita lihat foreign NCO-nya sempat ada indikasi akumulasi sebelum ada ketakutan FCA. Cuma ketika laporan keuangan keluar, mungkin akan kekhawatiran akan murka dari para fundamentalis muncul atau fundamentalis turun ke jalan untuk memaksa bursa meng-FCA-kan harum ini. Tiba-tiba ada pergerakan bandar yang signifikan, bandarnya jualan lagi dan pahlawan bursa tentunya beli lagi. Seperti itu. Jadi waspada dulu dari saham ini karena apalagi masih hot-hotnya FCA ini, karena kita nggak banyak yang ketahui tanggal 30 Mei lalu kalau nggak salah ada 20 atau 25 saham baru di FCA kan oleh bursa. Memang lagi merajalela seperti itu. Lanjut saham BRI, harganya sahamnya turun 1,1%. Ini bandar asing. Hari ini harga sahamnya kembali turun. Kalau kita lihat foreign flow-nya, kita lihat investor asing masih terus melakukan penjualan aksi distribusi di saham BRI. Kita lihat meskipun harga rebound, di sini bandarnya jualan, di sini harga rebound, investor asing pun terus jualan. Tapi kalau kita lihat kekuatan beli investor lokal terlihat mulai berkurang sepanjang minggu ini. Kelihatan pembelian lokal berkurang tapi memang belum ada indikasi cut loss yang dilakukan investor lokal. Sudah berkali-kali saya katakan saham BRI akan bangkit lagi kalau investor lokal pahlawan bursa melakukan cut loss di harga bawah. Cuma selama itu belum terjadi, selama lokal masih terus beli, tentunya harga sahamnya akan terus turun. Sesimpel itu sebenarnya semuanya. Kalau dari sisi bandarmologi, pergerakan bandar hari ini terlihat bandar masih distribusi besar. Pahlawan bursa Anda lihat XL, XC, NI, OD itu masih memborong saham BRI pada perdagangan hari ini. Dan kalau Anda lihat CC top sellernya ini sebenarnya broker lokal. Jadi indikasi yang kita tunggu-tunggu, investor lokal cut loss besar-besaran, mungkin dikira terlihat dari CC yang adalah broker lokal yang melakukan penjualan terbesar hari ini sebesar 254 miliar. Tapi ternyata kalau di riset lebih lanjut, ternyata CC di sini adalah CC asing. Jadi tetap asing juga, tetap mereka juga. Kalau di foreign flow 2.0 ini foreign NCO-nya pada saat CC pada saat ini. Jadi belum ada cut loss lokal yang mengindikasikan sentimen positif dan investor asing masih terus jualan. Kayak gitu. Dan hal menarik yang kami bahas di awal tadi di BRI adalah, jadi saya baru melihat juga tentang adanya peningkatan signifikan jumlah pemegang saham BRI. Ini adalah salah satu indikator jumlah pahlawan bursa di satu saham. Jadi per 30 April kemarin, sepanjang bulan April, jumlah pahlawan bursa yang memegang saham BRI itu naik 97.985 orang. Luar biasa. Ini peningkatan yang sangat luar biasa. Kalau Anda lihat di sini ini cuma plus 2.000, ini turun 1.000 kayak gitu. Tapi di bulan Maret naik 16.000. Investor retail pahlawan bursa, di bulan April naik 97.000 pahlawan bursa. Ini peningkatan yang luar biasa besar. Saya nggak sabar menunggu data bulan Mei kemarin itu ada berapa pahlawan bursa yang memborong. Karena kita tahu pahlawan bursa terus memborong saham ini yang membuat harga sahamnya semakin hancur. Dan menariknya lagi adalah ternyata jumlah pemegang saham BRI per data April, data terakhir, itu sudah lebih besar dari jumlah saham Gotoh. Dan kita tahu mayoritas pemegang saham BRI saat ini adalah nyangkuters. Termasuk saya. Pemegang saham BRI saat ini adalah nyangkuters.
Jadi kita mulai bisa asumsikan kalau saham dengan korban terbanyak di bursa kita, dengan pahlawan bursa terbanyak di bursa kita, mungkin bukan lagi GoTo tapi BBRI. Karena seperti saya bilang puluhan kali, karena euforia investor lokal menyebabkan kehancuran saham BBRI. Euforianya dari mana? Lihat ini. 2 bulan terakhir, bulan Maret dan bulan April aja tambah 100.000 lebih. Jumlah investor tambah mungkin 120.000 jumlah pahlawan bursa di BBRI. Dan kalau Anda lihat di bulan April harga saham BBRI turun tajam. Jadi semua yang beli di bulan April pasti nyangkut. Itu udah 90.000 orang tambah nyangkut terus. Anda lihat juga indikator korban flow yang menandakan pembelian para pahlawan bursa juga turun tajam. Pembelian investor retail juga meningkat tajam di sini. Jadi memang foreign flow 2.0 itu salah satu indikator yang menggambarkan ini juga apa yang dilakukan para pahlawan bursa di saham ini. Makanya ada indikator korban flow. Pahlawan bursa melakukan pembelian, nggak salah jumlahnya tambah di bulan April, dan di bulan Mei besar kemungkinan kalau kita lihat indikator korban flow yang juga mengalami penurunan signifikan, besar kemungkinan di bulan Mei juga ada puluhan ribu lagi pahlawan bursa yang nyangkut di saham BBRI. Jadi mungkin paradigma kita yang selama ini selalu menjelek-jelekan GoTo bisa mulai berubah karena saham dengan nyangkut terbesar di bursa kita mungkin per bulan Mei nanti itu sudah bukan GoTo lagi tapi BBRI. Tentunya ini bisa jadi hal yang buruk karena artinya untuk harga saham ini bisa naik, si 120.000 orang ini harus cut loss. At least setengahnya lah harus cut loss. Jadi mungkin ke depannya demi kebaikan IHSG harus ada gerakan-gerakan yuk cut loss BBRI. Karena dengan cut loss BBRI lah, dengan retail menjual BBRI di harga terendahnya sinilah, maka korban flow ini akan berhenti turun dan mulai bergerak naik. Karena investor retail mulai jualan, korban flow-nya akan kembali naik, investor asingnya kembali akumulasi, dan saham BBRI kembali naik. Jadi ini dilema yang mudah-mudahan itu segera terjadi, aksi cut loss massal dan euforia BBRI segera berakhir demi kebangkitan saham BBRI di masa yang akan datang. Amin. Kayak gitu. Jadi ini luar biasa karena dalam 1 bulan tambah 97.000. Kita tunggu data bulan Juni, sepanjang bulan Mei yang belum keluar, kita tinggal tunggu. Ada berapa banyak pahlawan bursa yang berhasil dijaring sepanjang bulan Mei kemarin. Di BBRI yang pasti jumlah investornya sudah mengalahkan saham GoTo saat ini. Seperti itu. Oke, sedikit saya nggak ada saham menarik hari ini karena sudah kelamaan. Sedikit update saham yang kami bahas di podcast UBBM terakhir. Saham aman seperti kami katakan, hati-hati karena profit taking bandar mulai terjadi. Kita lihat di sini indikator ininya foreign inflow-nya mengalami penurunan, indikator korban flow-nya juga mengalami penurunan. Saran saya hindari dulu saham ini karena sesuai prediksi kita bandarnya sudah melakukan profit taking. Saya nggak dengar ada gosip-gosip aman ini akan di FCA-kan, cuma hati-hati aja. Walaupun saya yakin dalam 1-2 bulan ke depan kondisinya akan berubah. Ini nggak akan turun 11.000 sampai ke 3.000, itu saya yakin nggak seperti itu. Turun ke 9.000 aja udah luar biasa. Menurut saya yakin akan kembali lagi, cuma ya sekarang banyak saham murah, banyak saham yang mulai diakumulasi bandar, ngapain yang sedang bandarnya profit taking, ngapain kita beli. PNLF juga dibahas sebelumnya. Kita lihat di sini indikator korban flow-nya turun, foreign income-nya turun. Jadi mulai ada sedikit aksi profit taking yang dilakukan bandar setelah pembahasan kami sebelumnya, kalau nggak salah di sini dan di sini kami bahas PNLF ketika bandar akumulasi. Barang yang di profit taking bandar di PNLF belum terlalu banyak. Masih ada kemungkinan ini setelah profit taking singkatnya berakhir, modalnya akan dipakai goreng lagi sampai NLF. Itu yang kita tunggu.
Bagi yang udah punya, belum profit taking pun menurut kami itu bukan strategi yang buruk untuk sampean LF. Oke, kurang lebih itu aja untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf saya masih batuk-batuk karena belum terlalu fit. Mari kita lihat, bursa lagi menarik, kondisi lagi menarik, ada begitu banyak perubahan paradigma, perubahan bursa, bahkan saham dengan korban terbanyak pun mulai berubah dan ada hal-hal besar yang terjadi di bursa kita. Tapi tentunya kita doakan supaya semuanya terjadi buat kebaikan IHSG, supaya semakin banyak lagi saham digoreng setinggi-tingginya, IHSG bisa segera bangkit lagi, dan tentunya supaya semuanya diberikan keselamatan, even sedang ada pertarungan yang besar yang terjadi dan bukan mungkin ada pihak-pihak yang emosi karena hal tersebut. Tapi saya berharap semuanya diberikan ketenangan dan diberikan jalan damai buat semua sehingga tidak ada korban yang tidak perlu dalam kondisi seperti ini. Oke, sampai sini aja. Bagi Anda yang punya pertanyaan, silakan terus di bawah. See you next time.